Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang perdagangan internasional. Pokok bahasan adalah konsep perdagangan internasional. Kita bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu definisi perdagangan internasional, jenis perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, serta faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi dalam slide-slide yang akan ditampilkan, kalian diharapkan dapat menganalisis konsep perdagangan internasional dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena perdagangan internasional merupakan materi yang menarik. Mengapa kita harus mempelajari ini? Perdagangan internasional berperan penting sebagai alat mobilisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan lintas negara, pemahaman yang baik terkait perdagangan internasional juga menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi pasar bebas membuat perdagangan internasional berkembang sangat cepat, dan ini mempengaruhi sistem perdagangan itu sendiri. Memahami sistem perdagangan internasional tentu akan memberikan pengetahuan yang luas tentang perdagangan internasional, semisal kegiatan ekspor dan impor. Sehingga jika kita berniat untuk menjadi seorang pengusaha ekspor dan impor, kita mengetahui hambatan-hambatan apa yang akan kita hadapi. Ada sebuah pemikiran, apakah benar tak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain? Lalu, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Ada beberapa poin yang kita highlight. Yang pertama, perdagangan ini melibatkan lebih dari satu negara. Dan yang kedua, ada kesepakatan antara negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Jenis perdagangan internasional berdasarkan negara partisipannya dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan bilateral, multilateral, dan perdagangan regional. Perdagangan bilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Sekali lagi, bilateral berarti hanya melibatkan dua negara saja. Lalu, perdagangan multilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa terikat batasan wilayah, sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan multilateral dinilai lebih adil, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi. Lalu yang ketiga, perdagangan regional adalah sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama, dalam satu region yang sama. Sebagai contoh, hubungan dagang antara anggota negara-negara ASEAN. Manfaat perdagangan internasional, kita bisa menambahkan sendiri manfaat yang belum tercantum di sini. Pertama, perdagangan internasional mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwa setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional, agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang kedua, menambah devisa lewat ekspor. Tentu saja ekspor ini akan memberikan keuntungan kepada negara yang melakukannya. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah negara dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di negerinya sendiri. Berikutnya,
perdagangan internasional dapat menstabilkan harga. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui mengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebihan, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut turun. Sehingga dengan mengeluarkan barang tersebut dari negerinya, yaitu dengan menjualnya ke negara lain, ini akan membuat harga di dalam negeri menjadi stabil. Berikutnya adalah membuka lapangan kerja. Lalu terciptanya efisiensi dan spesialisasi. Manfaat perdagangan yang lain yaitu mempererat hubungan kerjasama antar negara. Mudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah, karena belum tentu barang yang diproduksi di negeri sendiri itu menjadi lebih murah biaya produksinya. Berikutnya, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri karena adanya proses produksi. Dan mempererat hubungan politik. Kalian dapat menambahkan manfaat perdagangan internasional yang lain untuk memperkaya wawasan kita. Hal berikut yang kita pelajari adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja sih yang menjadi faktor pendorong atau penggerak perdagangan internasional? Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mendorong negara-negara untuk mendapatkan bahan-bahan atau barang-barang yang tidak diproduksi di negaranya. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, adanya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Faktor pendorong yang lain adalah adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Berikutnya, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Lalu, memperluas pasar. Nah, sekarang kita lihat faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, adanya nilai tukar uang yang berbeda. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dianut. Ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama waktunya. Kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada hasil atau produk yang dihasilkan negara tersebut. Keenam, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Sekarang kita akan coba membuka berita pada kompas.com. Tentu saja terkait materi kita perdagangan internasional. Apakah yang tadi kita pelajari secara kenyataannya itu memang demikian? Kita lihat ya. Ini adalah dari money.kompas.com. Judulnya BPS, konflik Rusia-Ukraina pengaruhi ekspor impor hingga invasi di Indonesia. Wah, menarik ya. Jadi sekarang pada tanggal 1 Maret 2022 memang sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik kedua negara ini ternyata berpengaruh kepada Indonesia. Wah, kok ada hubungannya ya? Kita lihat ya. BPS mengatakan konflik antara Rusia dan Ukraina turut memengaruhi Indonesia dalam sejumlah aspek, mulai dari kinerja ekspor-impor, neraca perdagangan hingga inflasi di bulan-bulan berikutnya. Nah, kalian perlu kaji apa sih yang menyebabkan ini semua? Atau di bagian mana kok bisa Indonesia terpengaruh oleh konflik yang terjadi antara dua negara yang jauh dari Indonesia, yaitu Rusia dan Ukraina. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan pengaruh itu disebabkan karena kedua negara, baik Rusia maupun Ukraina,
memiliki hubungan dagang dengan Indonesia. Karena Rusia dan Ukraina memiliki hubungan dagang dengan Indonesia, nah, ketika terjadi konflik, maka kegiatan hubungan dagangnya mungkin terputus. Inilah yang disebut dengan hambatan perdagangan internasional. Jadi salah satu yang menghambat adalah terjadinya perang, ya. Nah, jadi kalau di dalam materi yang disampaikan tadi belum ada perang yang menjadi hambatan, kita bisa tambahkan beberapa komoditas yang menjadi komoditas utama ekspor impor kita ke Rusia maupun ke Ukraina tentu akan memengaruhi ketersediaan. Kendati demikian, besarnya pengaruh belum bisa dipastikan. Setianto bilang besarannya akan diumumkan BPS di pertengahan bulan Maret. Yang jelas, konflik tersebut mempengaruhi supply dan demand dari komoditas tertentu, baik di dunia maupun di Indonesia. Barangkali ada yang berdampak langsung terhadap beberapa komoditas atau inflasi kita. Kita hanya memotret angka-angka yang ada, tidak memprediksi atau berspekulasi. Nah, tercatat Indonesia memiliki hubungan dagang non-tradisional dengan kedua negara tersebut. Mengacu data BPS, nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada Januari 2022 mencapai 176,5 juta dolar Amerika Serikat, sementara ke Ukraina mencapai 5,4 juta dolar Amerika. Sementara komoditas yang diekspor ke Ukraina adalah lemak dan minyak hewan nabati sebesar 933 dolar Amerika Serikat dan alas kakinya 571 dolar Amerika Serikat. Artinya komoditas-komoditas ini mungkin untuk sementara terhenti untuk dilakukan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Di sisi lain, ternyata Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia. Pada tahun 2020, impor gandum Indonesia dari Ukraina mencapai 2,96 juta ton. Secara keseluruhan di tahun 2020 total impor gandum Indonesia sebanyak 10,299 juta ton. Dengan demikian, Ukraina berkontribusi pada lebih dari 20% stok gandum di tanah air. Akan terjadi sesuatu jika Ukraina terhenti atau berhenti atau terganggu melakukan impor gandumnya ke Indonesia, sehingga mungkin saja roti ya dan makanan lain yang diproduksi dengan menggunakan gandum harganya akan menjadi mahal di negara kita.